Mari kita semuanya berdoa. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Bapa, setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami semuanya Tuhan, tak luput kami mengucapkan terima kasih selalu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan, pimpin kami untuk selalu belajar membuka hati dengan segala kerendahan Tuhan. Biar Engkau yang menguak segala kekurangan dan kelemahan di dalam hidup kami Tuhan, supaya kami mau belajar selalu di hadapan Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap puji syukur. Haleluya, amin. Di sini saya akan membawakan sharing firman yang berjudul tentang blind spot, atau yang di dalam arti Indonesia itu berbicara tentang titik buta. Blind spot ini diketemukan oleh Mr. Tuan Kanisa itu pada tahun 1979, yaitu dia menguak tentang yang namanya segitiga imajinasi, yaitu di dalam segitiga itu ada 3 titik objek yang dimana setiap manusia itu dikatakan mempunyai cara pandang yang berbeda di dalam setiap objek yang dilihat. Nah, blind spot ini itu sebenarnya dipakai untuk khusus para pengemudi, para kendaraan, yaitu untuk selalu berhati-hati di dalam berkendaraan supaya tidak terjadinya kecelakaan. Yang dimana walaupun di dalam kendaraan itu sudah dilengkapi oleh spion dan kiri kanan, tapi itu tidak menjamin keselamatan bagi kita. Ya, blind spot ini juga menyadarkan kita bahwa dari setiap kita ini mempunyai cara pandang yang berbeda atau yang terbatas, yang kadang-kadang kita itu tidak bisa menangkap objek apa yang ada di depan mata kita. Dan Stephen Covey mengatakan dari konsep blind spot ini, dia mengatakan adalah blind spot itu adalah area gelap mata kita namun menjadi terang bagi orang lain, yaitu boleh dikatakan orang lainlah yang bisa melihat titik buta kita, sedangkan kita sendiri tidak bisa melihat titik buta di dalam kehidupan kita. Saya barusan mengalami sendiri dan melihat kejadian berapa yang lalu tentang blind spot ini. Waktu itu saya sedang menemani suami saya, dia sedang membereskan bangku-bangku. Sesudah membereskan bangku-bangku, dia itu memerlukan tangga. Waktu itu saya melihat dan teman-teman melihat tangga itu ada di depan dengan jelas. Tapi dia tidak bisa melihat. Dia bilang, mana ya tangga, mana tangga. Sampai kita mengatakan, itu loh tangga ada di depan. Oh iya. Kenapa? Karena pada saat itu mungkin fokusnya melihatnya suatu objek itu berbeda. Mungkin kanan atau begitu. Begitu juga sering terjadi kepada kita, termasuk saya. Kadang-kadang sadar nggak, kita ada waktu itu kita mencari barang, tapi ternyata kita bingung barang itu di mana, sampai waktu itu kita minta dibantu, oh iya barang itu ada di situ untuk hitung. Nah, itulah yang terjadi kepada kita. Di sini kita melihat kadang-kadang jarak yang dekat biasanya bisa membuat sesuatu itu dilihat dengan jelas. Nyatanya tidak demikian. Begitu juga sesuatu yang dekat kadang-kadang justru menjadi titik buta yang nyaris luput dari pengamatan kita. Kita buka di Matius 7 ayat 3 sampai 5. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat keempat, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ayat 5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, inilah kita yang sesungguhnya. Blind spot ini juga akan terbuka jika kita ini mau dengan segala kerendahan hati kita, membuka hati kita, tidak mengeraskan hati kita untuk selalu mau ditegur atau dikritik. Contoh yang paling jelas kita lihat dari Perjanjian Lama itu bicara dengan Daud. Siapa sih yang nggak tahu Daud? Bagaimana waktu Daud berzina kepada Batseba dan dilanjutkan dengan membunuh Uria. Dia tidak sadar waktu itu apa yang dia lakukan. Padahal dengan mata jelas sendiri kita melihat itu adalah kejadian yang besar. Dia akan sadar waktu Nabi Nathan menegur dia. Disitulah
titik butanya terbuka. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Contoh yang paling gampang bicara tentang bagaimana orang bisa menguak titik buta kita adalah seorang olahragawan dengan pelatihnya. Kadang-kadang waktu kita menjadi objek, kita tuh nggak tahu kelemahan kita. Tapi pelatih, orang yang selalu melihat kita sehari-hari, dialah yang akan melihat sisi kelemahan kita dan dia akan mengatakan, apabila kita menjadi kerja tim yang baik, kita akan menerimanya dan kita menjadi lebih sempurna di dalam kehidupan ini. Nah, di dalam perjalanan kehidupan ini, kita ini diingatkan selalu untuk tidak memakai mata jasmani. Makanya kita diingatkan di dalam setiap permasalahan kita tuh selalu diingatkan untuk memakai mata rohani dan juga telinga untuk mau mendengar apa yang dikatakan Tuhan melalui orang lain. Nah, kalau mau melihat titik buta kita, titik lemah kita yang sempurna, sebenarnya kita katakan adalah siapa? Musuh kita. Karena musuh kita sampai celah sedikit pun dia tahu, dia mencari tahu, bukan bicara besar aja, tapi titik kelemahan kita paling sedikit pun dia akan tahu. Nah, kita buka di Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amin. Nah, disinilah dikatakan, dari pergesekan-pergesekan ini kita bisa belajar dan kita bisa melihat bagaimana kelemahan-kelemahan di dalam diri kita. Ya, di sini makanya di dalam gereja base kita selalu diingatkan untuk tidak boleh jemu-jemu melakukan apa yang dikatakan mega project. Justru di dalam pergesekan ini kita akan melihat apakah mega project ini bisa berjalan dengan baik di dalam diri kita atau tidak. Manusia yang mau maju adalah manusia yang menerima perubahan di dalam diri kita, yaitu yang dimana kita ini mau selalu dibentuk dan ditegur, belajar menjadi seorang murid yang selalu diajarkan, yaitu kita diingatkan kita ini adalah bejana tanah liat yang harus selalu mau dibentuk dengan segala kerendahan hati kita, karena kita sadar kita ini adalah manusia yang lemah, yaitu kita membutuhkan Tuhan. Kita juga diingatkan jangan sekali-sekali kita merasa diri kita ini hebat atau superior sehingga orang pun segan atau memberikan masukan atau saran kepada diri kita. Kita juga diingatkan jangan kita merasa kita kuat, justru kekuatan itu adalah sebenarnya kelemahan dari dalam diri kita. Contoh yang paling kita tahu adalah Petrus. Kita tahu Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Dia dengan yakin kepada Tuhan, aku tidak akan menyangkal. Tapi Tuhan bilang, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Pada saat itu juga Tuhan juga mengatakan, Petrus, iblis sedang menampi kamu. Kita buka di 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus Tuhan menaungin aku. Di sini kita lihat, kita ini terbatas. Dengan segala kelemahan, Tuhan itu tidak terbatas. Oleh sebab itu, letakkanlah segala kelemahan kita itu kepada kaki Kristus, dan dialah yang akan menyempurnakan kita. Di sini kita melihat cara pandang kita ini pun terbatas di dalam kehidupan kita masa depan. Biarlah Tuhan itu yang menuntun kita dengan cara-caranya yang ajaib. Biarlah kita itu selalu mau dibukakan dan diterangkan titik buta kita ini. Sebab kita tahu kita ini tidak sempurna. Untuk ayat penutup, di sini saya katakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Mari kita semuanya menundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun atasmu dan percayalah,
Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungi senantiasa. Saudara terkasih, jika ada yang sakit, mari kan tumpahkanlah tanganmu di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan doa dan konseling, silakan menghubungi bagian di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.